Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahli baitihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Fa inna ahsanal hadith kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma wa ba'du. Puja dan syukur selalu kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang sudah menampar muka-muka Yahudi, muka-muka Nasrani dan muka-muka musyrikin. Lalu beliau lumuri mereka dengan bedak-bedak iman, ihsan dan Islam. Juga betul pelecit kepada para al-sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para atba' tabi'in, menancit kepada seluruh alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga kepada ulama zaman, plus kepada muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang sampai saat ini masih tetap cinta atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, lagi Pak Ketua Benar, selamat datang di rumah kita IKNR Nagan Raya. Tak menjoh-joh lah mantau, tak tahu tapi kita tahu. Menancit kata penghormatan kepada Bapak Ibu PJ Bupati Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Nagan Raya. Selamat datang Pak. Menancit kata penghormatan kamu kepada Ketua IKNR, Ikatan Kerukunan Keluarga, Ikatan Keluarga Nagan Raya di Aceh Barat, beserta seluruh staf dan jajarannya. Dan yang kau menghormati kepada Tuhalapan, kepada Dewan Pakar IKNR, kepada Bapak Pembina Dayah Ruhul Qurani ataupun RT Bapak Haji Tuku Alaidin Shah, dan kepada seluruh paguyuban-paguyuban tokoh-tokoh Nagan Raya yang trip hat tinggal ino di Melabuh, tapi walaupun trip di Melabuh hanya tua cit gede Nagan, karena Nagan insyaAllah tetap mengiwang. Amin. Dan yang kami hormati, yang kami sayangi seluruh anak-anak yatim yang mereka merupakan wasiat dari Rasulullah SAW. Selamat datang kepada anak yatim, fakir miskin, dan yang kami muliakan kepada seluruh pimpinan-pimpinan dayah, abu-abu, para asatiz, para gurai-gurai, dan hana dua cit kepada ibu-ibu Sri Kandi. Ya, Ibu Sri Kandi luar biasa. Tanpa kalian mungkin acara ini tidak akan hadir. Oleh andil ibu-ibu Sri Kandi, maka perempuan itu walaupun lemah tapi mematikan. Selamat datang ibu-ibu Sri Kandi Nagan Raya. Nyo tigalam dum pegahaba dan menancit memandum muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir di pelataran sementara gitu kan, Rukun Ikatan Keluarga Nagan Raya di Melabuh Aceh Barat. Selamat datang memandum, ahlan wa sahlan, marhaban bikum jami'ah. Nya kegalong dun pegahaba lu laki maah kepada abang-abang kamu, kepada urunci-urunci kamu. Nya laki maah kepada adun-adun, nya ba oronyo ado ay watu. Lu laki maah kepada cik-cik memandum, nya kumun ay watu hoy. Lu laki maah kepada nenek lon, kakek-kakek lon memandum, abusi-abusi, nya cuco kay watu hoy. Nya atih pergong moyo sebenarnya
ulun tuan nyokeun awak beut nah. Sebenarnya ulun tuan jak kena cin hati tu maket teu bergerak-gerak. Pakan sebab kamu hantam jak debit luar. Apakah hanya debit-debit? Maklumlah kamu baru menuntut, baru mejak beut 3 purnama. Ulun tuan tentu undangan kena UKNR geli-geli mangat. Ya galak. Kepan geli-geli mangat ya galak karena nagan rayanya amai tak tokoh-tokoh sah. Lihat cendekiawan, lihat orang cara, lihat orang hebat yang hadir di sini. Mata lun sekali berlun tuan hadir di sini. Ya sebuah sudut ini sebuah nilai yang prestisius. Tapi sudut yang lain saya pun agak sedikit ngeri-ngeri sedap ke sini. Walaupun lun lahir di Nagan dan lebih lumpuhnan hana gadah daripada Nagan. Akmal An-Nigani. Apa itu An-Nigani? Niga. Bahana umpu An-Nigani. An-Nigani, Niga. Ya. Dan kita coba bahasa Arab itu merupakan ya nisbah. An-Nigani artinya berasal dari niga. Ya nisbah, pakai ya nisbah. Ya. Maka lebih dulu kemah kepada memandu urung cik lun tuan. Nyo lun tuan hadir ino sebenarnya kan dia maju kan. Puka malim than ya sebetul-betul pak negara ya. Kan cik. Ma pucit nyo kan dia maju, pucit hi je. Beda antara je dan hi je. Mau lun tuan ka hadir ino do ino puka malim raya hana cik. Ma pucit hi malim sagai. Malim hana. Mau urung nyo yang kadengar nyo puka bingang-bingang tak hana cit ma pucit hi bingang sagai. Hana bingang hi bingang. Daulun tuan yang kadu ino bak kursi nyo puka cara tak hana cit hi sagai cara padahal cara tak. Maka kehka mahadu hi ngahi hi bingang melawa dengan hi cara ndak takalan pui dibit natijah. Setelah adanya muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra dalam bahasa filsafat, ada premis minor, ada premis mayor yang dibalut dalam sebuah formula menghasilkan sebuah konklusi natijah. Nanti apa hasilnya kita lihat. Mahadu hi ngahi. Karena nyata pegah baik ke wanagan, payah ke bagi wanagan. Bahkan karena ada pegah baik ke korok. Sabe-sabe moho ulai. Awak dengar moho ulai penceramah, awak ceramah moho ulai awak dengar. Nyoi ke pampon de pegah apa tak payah. Iku Abu Nahya de pegah apa, hat pegah apa. Untuk na bantah le try no. Ya. Nyo kam hadu rupiah ringgit. Kam sapat pandit dengan juara. Untuk takalan untuk kibai debit natijah. Maka mudah-mudahan berbantu oleh Allah pak orangnya dak hana trade mu 15 minit ataupun mu 20 minit ada nama putun hijut ada minit kan ada nama putun je nyamban pak saya. Warga IKNR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ikon daripada negara raya, damu taho lam rantau, damu jroh tapi kedoro, nyo tigalom dah pegah molek dah pegah kedan le baju. Nyan salah sabuh kata pengikat. Itu lafadznya sedikit, yang lafadz ikhtisar. Qalla lafzuhu kathura ma'nahu. Sedikit lafadznya tapi banyak sekali makna yang dipetik di situ. Damu taho lam rantau, damu jroh tapi kedoro. Kitanya tak tinggal kampung. Berarti kita di sini bukan orang muhajirin, orang yang hijrah, meninggalkan tanah kelahiran. Nah yang dari Belara, nah dari Belara kampung lo, nah dari Lhok Mugit, nah dari Alubili, nah dari Krong Semayang, nah dari Alutau, nah dari Belang Tengku Ulum Najib no, nah dari Nigan. Maka meninggalkan tanah kelahiran menuju kepada Melabuh. Di zaman Aceh Barat Sabah, tapi Jino kabeda. Tapi walaupun beda-beda masih dalam bingkai Prof Dista, daerah istimewa Aceh
mentang sama-sama dalam bingkai NKRI. Maka mudah-mudahan getanyo-getanyo yang kata gampung dari nagan tajak mita kena pun mita rezeki, mita kerja, mita darah baru sehingga kana tempat tinggal, kana tanah dan melabuh. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan masyarakat Aceh Barat. Bukan saling hujat, bukan saling caci maki, apalagi tabi gedoro, apalagi tonyo. Nyo tahun super hot, super panas. Karena ini tahun politik, mudah tak untuk na bias-bias, mudah tak untuk na benih-benih perpecahan. Karena perpecahan bukan itu yang kita dambakan. Yang kita dambakan adalah perdamaian dan kedamaian. We love peace. Kami cinta kedamaian. Kami tidak mencintai peperangan. Karena apapun bentuk peperangan itu tetap akan melahirkan, tetap akan menimbulkan luka yang dalam. Apapun bentuk perdamaian itu tetap akan melahirkan kecintaan, mahabbah yang hakiki. Ketika Rasulullah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, beliau pun orangnya orang yang hijrah, meninggalkan tanah kelahiran, tinggal bak koma, nangan tinggal perumoh, nan tinggal tinggal mendum-mendum, mita tanah yang baru di Madinah, sehingga Madinah itu menjadi kota yang madani karena dihuni oleh masyarakat yang madani. Menancit harapan kitanya urang Nagan Raya, meninggalkan tanah kelahiran Nagan Raya menuju ke Aceh Barat, mudah-mudahan bisa mewujudkan masyarakat yang madani di Melabuh. Amin ya rabbal alamin. Kata kedok ya rabbal alamin. Kata apa? Galau po no. Oh nyo po no. Nyo dak tu ahli ulam tu buku we. Ya. Nyo dah pegah ke Maulid, mungkin dah pegah mandum. Kanan pekan ada pegah mandum, hana jut mandum, pegah mandum. Karena baru jut dah pegah mandum, bujut mandum. Karena hana jut mandum, dah pegah landum. Mungkin dah pegah mandum. Sesuai dengan kaedah fikih, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa diraih semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Dibancit ma la yudraku kulluh insyaallah yudraku ba'du. Sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya, insyaallah kita akan menggapai sebagiannya. Saban lagi royak beri. Dan nyo yang rumah nane 7 tambah Mahdi 8 tambah dia 3. Hawa tat ke bawah drin bertemu pajuh paling kurang sapoh ja de mendrin mulai ja mendrin le atas ja mugrib lampuh drin isya lampuh drin subuh lampuh drin nyoka ja mendrin semayang nak mikili cikatan li je ke ja mendrin le atas kumin ja mendrin nyo kamu di nigan ja ke lampuh jatuh pun ja ke di gunung ni bubut nunggu ya bita bawah drin mulai dari lehasa mendrin tan hana geut bawah angin di pot tegak api bawah tan tu agak subuh gede popoh dengan limang buk geut saboh pingkau tu mah bawah drin ya mendrin lehasa mendrin bawah drin kakak subuh bawah pingkau turun rumah padu tambah tanyo tambah perumoh tambah anak si kurang mendemu bawah pingkau nyampe dapur tetap dapur han mendemu saboh mendemu saboh pangsa saboh han mendemu saboh pangsa saboh mendemu sini saboh han mendemu sini saboh leh bawah pingkau sebelah kai kelong sebelah bro ke lebut saboh pangsa yang gad takun bulukat mandum saboh rumah demu. Maka yang terbegah maulid orangnya ken saboh bodrin ken saboh pangsa saboh bodrin pujit saboh pangsa kata gong bulukat ni ramai-ramai je lebih tu ya. Berbicara tentang maulid Nabi pada hari ini, orang bercut dengan silat memang maulid. Ulun tuan Sabah Sudut bangga karena Nagan Raya mentang bugat maulid. Sabah Sudut khawatir nyo Nagan Raya akan maju-maju dalam labuh. Pikiran cerdas-cerdas, ratingnya sudah luar biasa. Sudah ada S2, ada S3, ada yang doktoral, ada yang ini, ada yang itu, ada pejabat. Mentang nawuh sayang ke Nabi ina buka ke nerima maulid, tapi alhamdulillah kekhawatiran itu hilang. Buktinya pada hari ini kita bersama di sini, ini bukan tempat mereka, ini rumah kita sendiri,
IKNR masih menghidupkan syiar Islam Maulid Nabi. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah. Nyo perle dipertahankan. Mengenai orang pegah bid'ah, nya Cina aja menggagan ya, nak putus ya. Kontra Maulid, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan bukan. Itu bukan kontra NU dan Muhammadiyah. Itu bukan kontra antara Salafi dan Salafi Wahabi, bukan. Ini bukan pembahasan baru ini. Ini pembahasan klasik. Dari dulu-dulu sudah ada. Semenjak Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ar-Rafi'i, Asy-Syaukani, itu sudah ada, cuma muncul kembali. Maka perbedaan-perbedaan itu bukan untuk menyudutkan kita. Perbedaan-perbedaan itu bukan untuk memarginalkan kita, tapi perbedaan-perbedaan itu untuk meningkatkan. Inilah yang sebenarnya. Nyokeun Pak Karno, hana medaleh lele partai. Jejemun, ada PNI, ada Soekarnoisme, ada P3. Hana medaleh, bukan Pak Karno. Itu hal yang lumrah dalam sebuah revolusi. Catat itu Pak Abbas. Itu hal yang lumrah dalam sebuah revolusi. Maka yang boleh pujit pubek dan dakwah, biarin dakwah itu, tapi jangan sampai bek gadah motor gunung tamu jeroh-jeroh dalam kantau, tamu tahu-tahu tapi dorong. Karena semakin dalam ilmu pengetahuan seseorang, semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, semakin susah untuk menyalahkan orang lain. Semakin dangkal pengetahuan seseorang, semakin mudah untuk menyalahkan orang lain. Makin lahu ilmu, payah tak untuk dipegah salah kau. Makin lahu ilmu, payah tak untuk dipegah salah kau. Tapi nyo tegedi ilmu hana, apalagi leh mupli lam hi segai ilmu nyan halam putuka salah kalah noga tu pete-pete boleh-boleh. Maka di bek saga-saga ibu-ibu Serikandi bak bidang ilmu. Maka refleksi Maulid pada hari ini apa? Meningkatkan ta'allum dan ta'lim. Semua belajar dan mengajar. Hana cara apapun, hana metode apapun untuk jid terpegat hebat orang nyokan dengan ilmu. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebagai mahasiswanya, Jibril sebagai dosen pembimbing, Allah sebagai dosen penguji, hasil yusidium cum laude. Kenapa? Karena ini dedikasinya adalah education, dedikasinya adalah ilmu pengetahuan. Maka ni kan bekna dakwah silahkan, tapi atas dasar manhaj, atas dasar jalan masing-masing. Syafi'i dengan Maliki enggak pernah akur, padahal murid sama guru. Hambali dengan Syafi'i enggak pernah akur, padahal murid sama guru. Maliki dengan Hanafi enggak pernah akur. Itu hal yang lumrah dalam sebuah revolusi. Hanafi enggak kunut subuh, Syafi'i leng kunut kaya-kaya. Syafi'i enggak talqin mayat, Hanafi enggak talqin, Syafi'i talqin. Maka kontra talqin mayat, kontra kenduri, kontra kunut, itu bukan kontra antara NU dan Muhammadiyah. Itu bukan kontra antara NU dan Salafi. Ini bukan kontra mazhab. Maka hana boleh ada yang tukang-tukang. Oh nyo hana kunut, bayu pilih dia bukan. Time macam kunut. Saya dah masalah. Nyo hai dia mau ini bukan. Naik bukan mau dia mau di. Oh bidat masalah. Dangkal dah. Makanya boleh tu. Nyo kan ngambut hang tepat masalah. Tapi nyo ngambut insya-Allah ada hae terpegelah mendung, terpegelah sebagian. Ada hae terpegelah sebagian, kita anggap itu masalah, tapi itu mudah-mudahan tidak akan jadi sebuah masalah. Hang ge hi kat he no. Ke ada ja je meno. Kan ke je meno. Jumpa ikan trek ja. Jadi gampang mungkin kat he no. Galam je bukan? Galam itu. Galam itu kan kuah belakang ka masak apa di son? Galam itu apa nak? Tak sambung balik. Mana kambok begah ju tu, nyok kambok wah. Ya, Kembali kepada
sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hal lumrah. Yang pegah bid'ah hana mendalih, yang pegah hana bid'ah hana mendalih. Tapi perlu kita garis bawahi, ini untuk ilmiah bersama, bid'ah itu bukan hukum. Maka watai pegah bid'ah legok, jangan alergi dulu, jangan marah dulu, jangan kalang kabut dulu. Watai pegah bid'ah legok, omahnya kagenang temantuk wablah-wablah bauleh. Belum tentu, saudaraku. Makanya ada istilah KTB, catat itu. Apa KTB? Kenapa takut bid'ah? Tulis Pak Tar. KTB. Kenapa takut bid'ah? Bid'ah bukan hukum. Yang hukum tahjid. Hukum na hukum perintah gekeun amar. Na hukum larangan gekeun nahi. Perintah munyo perintahnya mesti pemut hanjit tinggal gekeun wajib. Perintahnya ada tinggal pihanapu gekeun tunai. Larangan munyo gedhamnya mesti tinggal hanjit pemut gekeun haru. Larangan ada tinggal pihanapu dak terlanggar pihanapu gekeun makruh. Nah sabah masalah tapubul pihanam daleh hana tapubul pihanam daleh gekeun mubah. Maka hukum cuma berkisar antara wajib, sunat, makruh, mubah. Tamah sabah tu anak umum makruh khilaf aula. Yang bid'ah bukan hukum. Bukan hukum. Lalu kalau ada perkara-perkara bid'ah, itu bagaimana? Coba selaraskan dengan hukum tadi. Apakah dia termasuk dalam kategori wajib? Apakah dia termasuk dalam kategori sunat? Apakah dia termasuk dalam kategori makruh? Apakah dia termasuk dalam kategori mubah? Apakah dia termasuk dalam kategori khilaf aula? Karena bid'ah bukan istilah hukum. Maka wadai begah-begah legau bid'ah hana putusah tamah kopi yang menok tu. Wadai begah bid'ah legau bayi bubu gini. Alhamdulillah macam-macam pulang. Ya. Karena bid'ah bukan hukum. Ya, maupun itu bid'ah coba kita rangkaikan ke mana arahnya. Makanya mungkin dah bahino nyampak cita bah lam bingkai ta'allum dan ta'lim. Berbicara tentang hadis Nabi, berbicara tentang Nabi, otomatis kita berbicara tentang hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis? Hadis kullu ma udhifa lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw sifatan aw taqriran aw himmatan. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apakah itu perbuatan, apakah itu perkataan, apakah itu cita-cita Nabi, apakah itu gerak-gerik Nabi, apakah itu sebuah pengakuan Nabi. Maka menyatakan atanya Nabi yang tukang gekeun hadis qauli. Menyatakan atranya Nabi tukang puput gekeun hadis fi'li. Menyatakan atranya gob lain yang tukang puput iku Nabi. Hana giyu, hana gedham. Nabi cuma senyum. Itu namanya hadis takriri. Na sabah-sabah bud, na sabah-sabah hun. Semasa udip Nabi kena puput atanya, tapi hang tempat ke puput keburu wafat. Yang gekeun hadis himmati. Maka hadis Nabi na qauli, ada fi'li, ada sifati, ada takriri, ada himmati. Nabi bercelak mata misalnya. Nabi suka warna hijau misalnya. Nabi pakai baju putih misalnya. Itu ditemang dalam hadis sifati. Ya. Jadi hadis Nabi, masa Nabi hanam tulis. Namun tulis hadis Nabi masa Nabi hana. Masa sahabat sebagai the best of kurun. Kurun terbaik adalah kurun Nabi. Nabi menyebutkan hadisnya khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah kurunku. Alladhi yalunahum, kemudian kurun yang datang berikutnya. Alladhi yalunahum, kemudian kurun yang datang berikutnya. Dalam redaksi yang lain Nabi mengatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian masaku. Al-qarnul ladzi ana fih, masa di mana aku masih ada ketika itu. Thumma tsani, lalu masa yang kedua. Thumma tsalis, lalu masa yang ketiga. Maka masa terbaik, the best generation, generasi terbaik masa Nabi, nam tulis hadis tidak pernah ada.
Masa sahabat masih termasuk best generation, tidak tertulis hadis Nabi. Masa tabi'in, ya, tuk bak masa yang gelai, barulah hadis itu mulai dicatat. Masa Nabi 4 hadis ada dalam mulut-mulut Nabi, ada dalam dada sahabat. Dengar li Abu Hurairah, di antara semua sahabat-sahabat Nabi yang paling rekam hadis adalah Abu Hurairah. Pak Abbas, Abu Bakar awal dalam Islam, Umar awal dalam Islam. Sahabat Nabi yang paling belakangan masuk Islam siapa namanya? Abu Hurairah. Yang terpegah umurnya 70 tahun, tahun 70 baru dalam Islam. Cuma 4 tahun beliau dalam Islam, bandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah cuma 4 tahun mengenyam masanya dalam Islam lalu meninggal. Tapi hatinya bagaikan kaset kosong. Apapun yang pernah beliau dengar semenjak beliau kafir terekam di kepalanya. Apapun yang beliau dengar semenjak beliau Islam terekam di kepalanya. Maka dari mana gubahan hadis itu? Berbagai macam redaksi hadis paling banyak disimpulkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Luar biasa. Cuma 4 tahun dalam Islam yang mendapatkan anugerah yang luar biasa padahal. Yang kena pegang apa? Masa Nabi hadis hendak tulis, masa sahabat hadis hendak tulis, pajanji pun tulis hadis. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang beliau itu seorang mujaddid, seorang pembaharu hukum. Karena tips 100 tahun 3 hukum ini akan ada orang yang memperbaharuinya. Dah masalah-masalah yang tidak terpecahkan, dah masalah-masalah yang rumit, yang hana jawaban. Ketika lahirnya mujaddid akan duplah memandung. Maka masa Nabi hadis hendak tulis, masa sahabat hadis hendak tulis, pajanji tulis. Ketika Islam itu dimat oleh tampuk pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lebih kurang 100 tahun lepas wafat Nabi. Nyaunan tulis hadis bid'ah bukan? Bid'ah. Saban lagi bukan maulid. Hadis tidak tertulis masa Nabi, tidak pernah ada. Tidak pernah ada pada kurun sahabat. Seandainya kalau itu baik, sungguh Nabi akan menulisnya. Kalau itu baik, para sahabat akan menulisnya, tapi enggak dikerjakan. Maka setiap perkara yang Nabi meninggalkan tidak menunjuki atas keharamannya. Sesuai dengan dalam sebuah kaidah mengatakan, kulluma, setiap barang-barang, yatrukun Nabi la yadullu ala tahrimih, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tidak menunjuki kepada keharamannya. Boleh jadi haram, boleh jadi tidak. Termasuk Nabi hendak tulis hadis, sahabat hendak tulis hadis, bedah Umar bin Abdul Aziz barulah tulis hadis Nabi. Dan tulis hadisnya merupakan bid'ah yang sangat baik. Karena seandainya hadis tidak tertulis, mungkin pada hari ini kita tidak akan dapat membaca autobiografi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik cerita ini ada kisah menarik. Apa kisah menarik ni? Selamat datang Pak Ketua DPRD Nagan Raya, kalau nggak salah. Berarti londori si orang kalau puan hantar. Apa kena berahnya? Umar bin Abdul Aziz nyata bawa cerita menarik yang jika hikmah maulid Pak Wan. Leh meninggal agaknya, khalifah diganto oleh yaitu yang kedua nan. Tuan ingat. Waktu meninggal Umar bin Abdul Aziz, tampuk pimpinan diganti oleh, tuan ingat, biasanya kedua apa tu? Malik bin Marwan, jangan salah kah? Waktu meninggal Malik bin Marwan digantikan oleh khalifah yang ketiga. Siapa namanya? Al-Mansur. Ya. Waktu bai'ah, ya, waktu cok mangkat, sumpah jabatan, you know Pak Saidah sumpah jabatan. Waktu sumpah jabatan khalifah yang kelihai nama no Al-Mansur. Datanglah seorang penasihat kerajaan. Siapa namanya? Muqatil bin Sulaiman. Waktu lantik Al-Mansur jadi khalifah, tuklah penasihat kerajaan. Muqatilnya orang Duha, tokoh sepuh, tokoh sepuh negara raya. Pokoknya orang yang hidup di 3 orang khalifah.
Wate Umar bin Abdul Aziz je khalifah gok nyan penasihat. Wate Marwan bin Abdul Malik je khalifah gok nyan penasihat. Wate Mansur je khalifah gok nyan cit sebagai penasihat. Wate tok Mukatil gediang le Mansur, wahai Mukatil, berikan nasihat kepada saya. Yang ke Al-Mansur. Maka bapak-bapak wate lantik je ke camat, je ke pak bupati, nyan lagi nasihat. Kan sekedar foto-foto mentang, kan sekedar syukuran titi kami mentang, lagi nasihat bak alim-alim ulama, lagi nasihat bak tokoh-tokoh. Nyelon kai lantik je bupati, holomba jabatannya. Ilon kai lantik je ketua KNR, pakilah bubuknya. Bek budak-budak keroyu. Ada orang tua, ada tokoh-tokoh sepuh yang akan mengarahkan kita. Pakan pandangan kitanya terbatas, cuma satu. Tapi pandangan mereka tidak terbatas. Maka butuh kepada saran-saran yang membangun, kritik-kritik yang baik untuk selangkah lebih baik ke depan. Termasuk Al-Mansur. Waktu dilantik je khalifah, Tok Mukatil, juga wahai Al-Mukatil bin Sulaiman Al-Mukatil, berikan nasihat kepada saya. Bukan Mukatil, wahai Al-Mansur, nasihat apa yang akan saya beri pada hari ini? Apakah nasihat yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ataupun nasihat yang pernah saya dengar daripada orang-orang dulu? Dia pun nasihat yang lon alami ke roh, pun nasihat yang lon dengar pak kau. Ken Al-Mansur, wahai Mukatil, jo nasihat ke lon, nasihat yang pernah anda alami sendiri. Begini Al-Mansur, tiga long kata aja khalifah tau, Marwan bin Abdul Malik. Tiga long Marwan bin Abdul Malik, siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Tahukah Al-Mansur? Waktu meninggal khalifah pertama Umar bin Abdul Aziz, yang masa agaknya hadis menulis yang dihimpun oleh Syihab Az-Zuhri, ya. Beliau itu ketika beliau meninggal, beliau mewariskan cuma 18 keping dinar, sementara putra-putrinya cuma 11 orang. Pedun ada? Hiblah draw. Pedum harta 18 dinar. Nyampi hana utuh 5 dinar kabeh untuk belah tanah kubu, 4 dinar kabeh untuk biaya kapal. Pedum sisa 5 tambah 4 9. Harta berapa tadi? 18 kurang sekurang. Pedum nyan Yohana awai mati gua menikah pedum 9. Harta 18 kabeh untuk belah tanah 5 dinar, beh untuk dajihit mayan put 5 tambah put tikurang, harta 18 jauh tikurang, pedum sisa 9 dinar. Pedum doa nak tinggal hiblah. Maka si kurang dinar tak bagi hiblah, ham dema sebuah dinar apa? Si kurang bagi hiblah pecah. Kata apa? Waktu meninggal Umar bin Abdul Aziz digantikan oleh Marwan bin Abdul Malik. Beliau pun ketika beliau wafat, beliau mewariskan harta yang luar biasa. Gegebah anak pedung doa hiblah. Masing-masing anak khalifah Marwan bin Abdul Malik mendapatkan 1 juta keping dinar per jiwa. Beda kan? Umar bin Abdul Aziz hiblah doa anak hanya mutemu sebuah dinar sapo. Sementara khalifah penggantinya juga 11 orang anak, masing-masing anak mendapatkan 1 juta keping dinar per jiwa. Ken Mukatil, wahai Al-Mansur, tahukah anda? Dengan mata kepala saya sendiri saya lihat. Di suatu hari saya melihat anak daripada Umar bin Abdul Aziz yang ketika bapaknya mangkat, warisannya tidak kebagian 1 keping dinar, sedang menyedekahkan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Sementara anak daripada Marwan bin Abdul Malik yang ketika bapaknya meninggal mendapatkan harta warisan 1 juta keping dinar per orang, sedang mengemis di pasar. Seharusnya anak Umar bin Abdul Aziz jadi pengemis, Malik Marwan bin Abdul Malik yang menyedekahkan jihad fisabilillah. Tapi yang terjadi sebaliknya. Itu kenapa? Ya,
karena beda metode yang diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Gede yang li sahabat, wahai Umar bin Abdul Aziz, apa yang anda wariskan, apa yang anda tinggalkan kepada anak-anakmu? Saya wariskan kepada keluarga saya tinggalkan kepada anak-anak saya adalah nilai ketakwaan. Kelak kalau mereka itu menjadi orang saleh, Allah lah walinya, Allah lah yang akan menolongnya. Dan seandainya mereka tidak bisa berhasil untuk menjadi saleh alias menjadi orang salah, setidaknya saya tidak membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah dengan harta saya. Maka uonyo pu tak kebahkan pu harta bela satu sudut pandang ya, tapi sudut pandang yang lain bukan harta. Warga IKNR pucit ilmu pengetahuan. Coba lihat, Umar bin Abdul Aziz mewariskan ilmu yang modal anaknya tidak kebagian satu keping dinar, mampu menyedekahkan 100 ekor kuda. Anak daripada Marwan bin Abdul Malik, karena yang dia wariskan adalah harta bukan ilmu, jadi pengemis di pasar. Inilah wasiat terbesar yang pernah Muqatil bin Sulaiman berikan kepada Khalifah Al-Mansur. Maka pegat pertanyaan hari ini, ditanya warga IKNR, apa yang ingin kita wariskan kepada next generation, kepada generasi kita berikutnya? Apakah cuma modal bangunan ini? Apakah cuma sekedar tanah ini? Apakah cuma sekedar foto-foto itu? Bukan mewariskan ilmu yang bermanfaat? Itu terserah sama kita. Natijahnya ada sama kita, konklusinya, hasilnya ada sama kita. Yang mujum dan dili yung po dia. Ay po kalau mo yung utasuong guys. Pukul 12, pukul 5 je dah view. Pukul 11, pukul 10 kurang. Yang bitar kajiannya. Kita lanjut. Baroy jamang lamaulit. Kenapa kalau lamaulit? Baroy jamang lamaulit. Puno hadis Nabi tertuh pun hendak boleh. Tertuh pun dengan Nabi baru boleh. Atas andil siapa? Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa autobiografi. Baru datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya menurut retak-retak lon yang pegah ke Nabi terlalu naif, terlalu nista, terlalu vulgar mulut ini untuk menceritakan betapa mulianya manusia agung itu. Hansip kata-kata. Seandainya ada 7,8 miliar lebih penduduk dunia, kalau kita ada giungkan mereka muslim semuanya, dan mereka sejarawan semuanya, mereka ahli tarikh semuanya, menceritakan bagaimana autobiografi Nabi, tidak cukup mulut, tidak cukup bahasa, tidak cukup buku, tidak cukup pena untuk melukiskan betapa megahnya sosok baginda itu, betapa semuanya ada padanya. Maka terlalu naif, mesti retak-retak lon yang pegah ke Nabi Malay. Jauh-jauh sekali beliau itu dengan kita. Seorang penyair menyebut, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tidak selayaknya manusia. Dia laksana sebuah batu yakut, batu rubi yang berwarna merah delima di antara bebatuan hitam ini. Muhammad manusia, iya, tapi dia tidak seperti manusia biasanya. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammad itu manusia, sama dengan kalau Muhammad itu manusia, Muhammad bukan Tuhan. Maka walaupun manusia hebat Nabi Muhammad, jangan ada di antara warga IKNR yang menuhankan Muhammad. Silahkan puji-puji Nabi setinggi langit, tapi jangan sampai menuhankan. Kan ada hadis, la tatruwanni, jangan engkau memuji-mujiku. Nyampu mana haji? Jangan engkau memuji-mujiku layaknya umat Nabi Isa memuji Isa. Wataikala Nabi Isa yang paling fenomenal, lahir daripada seorang ibu Maryam
yang nggak pernah punya suami kok bisa lahir. Satu. Yang kedua, bisa menyembuhkan urang bisu jeung begah apa? Otak gerahop muka, urang buta deuh kemalan, urang kelau deuh dengar, bahkan urang mati pernah hidup. Pernah seekor burung mati dihidupkan gara-gara sulap. Bahkan pernah gepodek sam binuk, sam anu noh dumna regenerasi waktu. Yo. Sehingga kaum Nabi Isa melihat itu begitu ajaib, begitu fantastis, begitu wow saja. Sehingga mereka menuhankan Isa. Ya, makna la tatruni, jangan kalian melebih-lebihiku. Tapi kalau kita memuji-muji Nabi, pegah-pegah kehebatan Nabi, pegah-pegah kehayu Nabi, hana tok bak menuhankan Muhammad, itu masih legal. Tapi kalau kita memuji-muji Nabi Muhammad, pegah ke panjang-panjang sehingga tok bak menuhankan Muhammad, ini ilegal. Tapi hana logik ini ilegal. Ya. Jam mata. Jut puja Nabi, jut. Tapi bek sampai lagi umat Nabi Isa puja Nabi Isa sampai menuhankan. Bek duk kena. Bahkan karena Allah sudah mentasbihkan dirinya, qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, dianya Allah yang ahad, yang esa, la thaniya fi dzatih, la thaniya fi sifatih, la thaniya fi af'alih. Tidak ada yang kedua tentang eksistensitas zatnya, tentang sifatnya, tentang af'alnya. Lam martabat tujuh kekeun maqam ahadiyah, maqam wahidiyah, maqam wahdah. Tiga dimensi ini dimensi qadim, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Sementara empat dimensi di atasnya, a'yan thabitah, alam arwah, alam ajsad, insan kamil, ini maqam hadis. Maka Nabi Muhammad ini merupakan tajallinya Allah yang paling sempurna. Tajalli Allah yang paling sempurna itu ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, khalaqa nurahu min nurihi. Allah memulai ciptaannya daripada nurnya hingga melahirkan nur Muhammad. Khalaqa nurahu min nurihi. Ya, ojek yang kapah belah juga. Tidak nak gempa-gempa kawan aku. Allah menciptakan nurnya Muhammad, ifadah daripada nurnya Allah. Tapi ingat, Allah kan Muhammad, Muhammad kan Allah. Beda karakter, beda dimensi. Muhammad dalam dimensi hadis, Allah dalam dimensi qadim. Qadim dengan hadis hamlawa. Hadis kan kadim pikan hadis. Manyo ha mungkin tak pelah hino. Pak cit pelah bak balebut maka ni pelebut. Hana pelebut. Munyo tabat hana pat beda. Mana qadim, mana hadis. Maka refleksi Maulid pada hari ini berbetah tah qadim, tah hadis. Baik sampai menuhankan Muhammad lagi bobroknya mental kaum Nabi Isa. Dan memuji-muji Nabi ini boleh? Boleh. Bahkan memuji-muji Nabi ini termasuk sunnah takririyah. Ya. Kalau sunnah kan banyak tadi. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah sifatiyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hikmatiyah. Memuji-muji Nabi ini termasuk sunnah takririyah. Nah, sebuah cerita. Hantem dengar apa? Soal hantem pi pai hantem sian. Kan. Pu cerita zaman itu seorang penyair. Karena orang Arabnya jahiliyah ke kan? Jahiliyah ke. Tapi ingat, jahiliyah orang Arab kan berarti bingang nak tak ke? Apa jahiliyah ni? Jahiliyah orang Arab adalah jahil bidang akhlak, bukan bidang lain. Bahkan mereka melahirkan beberapa pujangga besar itu dari Arab Saudi. Seorang peneliti diakui lahirnya syair-syair, gubahan-gubahan bait, prosa, sajak, puisi-puisi itu kebanyakan dari Arab. Maka dalam ilmu linguistik nahwu saraf itu berasal dari Arab, melahirkan berbagai macam mahakarya. Yang bobroknya jahiliyahnya di mana? Pada akhlaknya. Maka tugas Nabi Muhammad sebagai sang revolusioner untuk merevolusi akhlak,
daripada akhlak biadab, akhlak kebidatangan untuk menjadi akhlak yang mulia. Inilah misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Arab zaman cara bendungan kaji juga, dan mereka nek Nabi yang ke-20, siapa namanya? Adnin. Nah, wengkeun Adnan. Ini orang yang araf, orang yang tupu ke sekiranya nyo pajan dia melaut di pawang laut lain kenira bak bintang timur lain danda nyom nyo lagi wangen hanya aja pakan kaya gelombang ibadah ke ye nyo lagi yo jit aja pakan hanang ke ye ibadah ke saya jit aja nyan kamu jan pajan dia pula pajan dapat layang pajan tanyo yang ken araf, karena araf itu kolaborasi antara ilmu astronomi, astrologi dan geografi. Itu ilmuwan yang luar biasa. Nenek Nabi yang ke-21 sama dengan jahiliyah di bidang akhlak, tapi tidak jahiliyah di bidang astronomi, astrologi dan geografi. Ini spektakuler sebenarnya. Maka yang beliau revolusi itu bukan itunya, akhlaknya, kekenlah jahiliyah. Dan masanya jahiliyah bukan hanya di Arab, hampir seluruh jazirah dunia jahiliyah. Ketika Nabi lahirkan, diapit oleh dua imperium yang sangat besar. Ada Kaisaran Persia, Kaisar Persia, ya, Kisra Persia di Iran. Satu lagi Imperium Romawi. Itu pun akhlaknya bejat luar biasa. Tapi Allah memilih Nabi Muhammad, sang reformis sejati, lahir di Jazirah Arab. Makanya beliau Mukhtar, Mustafa, Mujtaba, yang terpilih di antara yang terpilih. Setelah terpilih diikuti, gedanya setelah dipilih dikhianati. Itulah bedanya kita. Dan kita menyuruh orang lain untuk memilih kita. Setelah kita suruh, dia pilih, lalu dia memilih jalan sendiri. Tapi Nabi Mukhtar dipilih oleh Allah di antara semua pilihan-pilihan, Mujtaba, diikuti. Maka tidak ada pemimpin manapun yang mampu untuk mengungguli bagaimana sosok karakter dari pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada back to basic kita. Apa cerita apa? Memuji-muji Nabi itu sudah ada pada masa Nabi. Waktu saat saking jahiliyahnya orang, nah tiga penyair, siapa namanya? Ka'ab bin Uzair. Dia ada yang tonan, dia nak kuis ojo. Ya, dia nak kuis, dia Pak Sedan nak kuis, nah hadiah dia. Ya, hadiah. Ya, nah hadiah. Nyo thau jut tu ibu-ibu sekali yo dia bukan. Hok aja po dengan bukan. Ya. Untuk nak kuis. Sonan Ka'ab bin Uzair. Ka'ab bin Uzair nadun. Sonan Bujair bin Uzair. Sonan kan Mujair ke Bujair bin Uzair bin Abi Sulma. Sonan Ka'ab bin Uzair bin Abi Sulma. Dia memiliki kakak Nabang. Sonan Bujair bin Uzair bin Abi Sulma. Yang mereka ini lahir daripada penyair-penyair hebat. Bahkan dalam kitab-kitab di Dayah, pesantren, ada kitab sastra yang di situ belajar tentang ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu ma'ani, balaghah, apa namanya, jauhar maknun, mutiara yang tersimpan. Dalam jauhar maknun ini banyak sekali dicuplik daripada penyair-penyair jahiliyah. Salah satu yang paling fenomenal siapa namanya? Imri'il Qais. Konan Imri'il Qais itu penyair jahiliyah. Ada dalam kitab Jauhar Maknun. Ada lagi Al-Bukhturi, itu juga penyair-penyair. Indonesia pun tidak tinggal diam melahirkan penyair-penyair hebat, termasuk di Aceh. Ibadah darah awak Aceh gara-gara na syair daripada Tunku Cik Pandai Gulu. Kenapa apa? Megiwang ibadah ulai. Otet baca syair Tunku Cik Pandai Gulu. Puken Gubernur Aceh zaman tinggal ada wadah kerja peresmian PT Fajar Baizuri Group. Ini wadah nigang dia kerja nanti. Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Lo mentang kelapa sedih ke ingat ke? Wadahnya mendan pilih-pilih blok aqua, handam dak blok aqua. Guru sedih ni kan tok Pak Maklun dia pilih blok, handam dak blok aqua. Yang hidung kolot masanya. Bukan Pak Ibrahim Hasan.
saya ini sudah prof dan kemudian dia kuliah kat UI, mentema MBA kan kat UI, termasuk iaitu gubernur berikutnya iaitu Pak Syamsuddin Mahmud yang kakak ledengnya kat UI. Bukan kan, saya sudah prof, sudah MBA, sudah prof saya. Tapi kalau saya bandingkan dengan Tunkunci Pandai Kulu, tak ada apa-apanya prof saya. Kena pegang aku, tokoh-tokoh dulu itu memang luar biasa. Maka tak banding dengan Syafi'i, tak banding dengan Nawawi, lebih luar biasa lagi. Tak banding dengan Nabi Muhammad, lebih luar biasa. Ya. Pun kena pegang itu. Seorang penyair pun, Ka'ab bin Uzair. Ini pegat syair. Pegat syair. Pekan sampai pegat syair Ka'ab karena adun ke Bujair kata orang Islam. Dia mendanggap pegat syair. Nyan banglun Bujair bin Muhammad nyan kaiproh bin Muhammad, kaiproh. Nyan ka kenang dulu dalam masa syair. Ka kenang dulu. Nyan banglun duduk sama Muhammad sambil minuman keras. Lalu dia nyanyi di situ sambil minuman keras. Dalam bentuk syair. Terkenal. Apa nama syairnya? Tulis Banat Su'ad. Dia cek Pak Google. Banat Su'ad. Ya, dalam syair gubahan-gubahan yang ditulis oleh Ka'ab bin Uzair. Pegah Muhammad nyan kai putuna adun kai demang Islam sambil bau mabuk pegah-pegahnya menyanyi. Yang nyambut. Daripada wateto infonya kamu viral info sehingga tok bak anu cucut. Tok bak orang Tuhan kajit gapai syairnya. Ya, lagi lagu jemun aduh buyung di mana? Manis manja grup, orang Tuhan je apa? Pak Sekda je cit. Aduh buyung mandung je. Saking viralnya kibar aduh buyung je mah. Ha. Berliku-liku cintaku. Kena nak je ibu sekali je nak aduh buyung. Manis manja grup. Ha. Kiban viral lagu aduh buyung. Adapun lagi kurun je no, lagi viral tu lagu Ada Apa Denganmu dari Peter Pan misalnya. Ya, ada apa dengan mandung je, ada apa denganmu. Ya, nyamban ka viral syair. Duduk tu abahnya Pak Nabi. Ya pegah tu wahai bawa ka ya Rasulullah. Nyona penyair jahiliyah nanji Ka'ab bin Uzair bubuk tu. Pegah begini nak tahu dengar kah? Memang nato tu bak lu. Banyak kiban ya Rasulullah. Pun apa ni? Biasanya Nabi nyona orang lelaki pun tapoh di nak pun tapoh nyo mungkin dah getu nyo mungkin dah jok peng mungkin dah jok ilmu muda pipet dah jok kan mungkin jok muda pipet dah lagi bandar jiho kan dengan minta kan ngambang hang bipau baik poh ke Nabi jangan poh mau cupnit baik jangan cupnit menggesuk baik tapi kali ini berakhir. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Uzair kai pegat syair ke dengan orang Tuhan anak min kabeh dia pai syairnya pegah dengan pemabuk, pegah dengan penjudi, pegah dengan tukang tenung, pegah dengan pendusta, pembual. Nyo kiban mak orangnya tapi sebelah je. Silahkan ke Nabi. Hantong kurang sang Nabi bak orangnya, yang orangnya kurang sang. Nyo pun dapoh mate, kenapa poh jauh ke Nabi. Ketika itu Ka'ab bin Uzair kai temeng dalam DPO. Apa DPO? Daftar pencairan orang. Dah kena dia leo. Pencarian orang kai demang dalam DPO. Sehingga kapayah minta suaka politik. Kapayah belum. Mushom gede, pelung Marina, pelung Taif. Karena Ali karena pudeng dajam, Sayyidina Umar aplikasi pudeng, Sa'ad bin Abi Waqqas kasih pudeng, Zubair bin Awam, Talha termasuk Abdullah bin Maktum yang buta matanya nacik kumbi itu yang obat dengan Ka'ab putar ya kita ngecara dia bahaya yang buta karena kait memang dalam DPO dikirim surat di adun wanya thonan Bujair bin Ka'ab lah surat wahai Uzair gata be di daplung gata be di damuthom lebih gat ya begat juga Nabi lagi mah pegah lu kadalah ya Rasulullah lu kadalah karo ulun caci maki don karo ulun pupuk don ulun taubat don benda Islam hana pun Nabi Muhammad yang urang masih tak tahu sangat sayang ke umat ke hang mengeh hang poh kata hang penjara kata
Watetok surat adun bertambah gepegat dalam syair lain yang lebih kilam, yang lebih bangolam untuk pupuk Nabi. Bak watenya hana mohole plum sahabat kasia pada mendung nyompak pabe hana dia cerita. Hana dia balik-balik punyanya. Nyom kali katok buat dua, boh katok lah abah tu loh. Ya. Kali main katok buat dua. Bit apa be? Akhirnya hidayah Allah datang. Terketuk hati Muaz. Nabi ketika itu di Madinah. Datanglah Muaz untuk mencari Rasulullah. Gedema, mengumpat dengan Nabi, mengumpat dengan Nabi, mengumpat dengan Nabi dalam Masjid Nabawi. Leh subuh. Sahabat kan duduk di luar, Nabi sedang wirid, menghabiskan wiridnya, sahabat kan duduk di luar. Toklah Ka'ab bin Uzair. Ya, lobi Abu Bakar. Lo kena mengumpat dengan Nabi, gimana? Tak terjemah lo kan? Baik. Kan anda yang memulai, anda yang mengakhiri. Masa saya? Ya lobi Pak Umar, kabar Bang Rasulullah. Baik, berjud. Ilo nyo pekat mesti nyo boh Umar Rasulullah ka masa. Pekat kau nya tem lon, tapi ya ba kata, baik kan kan. Nyo no flower good, no gabung enggak. Ka ke leh pegat diplomasi dengan sahabat anak tem tu. Akhirnya Ka'ab bin Uzair memberanikan diri. Dalam sejarah nang pegah kan pegelubung tu. Lagi tanya ya gandu nah. Cok jakong tu pudih mata silah. Natom pak bahnya. Wadaya gandu ki banjara baya gandu cok jakong limbut pudih mata silah. Apa kan silah? Yang sebelah ada anu mata, nyo ndak nak hantu hanya tak kaya ada. Kena sebelah. Padahal hantu tu je lang kelebongnya ilo. Yang pikirannya men. Ka ke oleh Ka'ab bin Uzair pegelubung tu. Dia pegelubung tu jak ba Rasulullah. Duk dekat Rasulullah nak lain kan paling tu Rasulullah. Pegah tu ya Rasulullah. Nah lu dengar pegah. Nah sidra penyair nanji Ka'ab bin Uzair ijih kai propaganda pegah gedron berjudi pemabuk jib nimang keras anda tukang tenung macam-macam dong. Punyo natom dengar ya Rasulullah. Nah lu dengar. Manyo Ka'ab bin Uzair yang tukang tulisan. Lu dengar menang. Manyo tergedi ba oronyo Ka'ab bin Uzair ijak bak tu. Ya laki maah mesti. Di pemaah. Putar Rasulullah maki bahan de pemaah. Ya ke Rasulullah. Wadai kedengar Pak Nabi dengan jawapan, aju ke belah gelabau. Ya Rasulullah, nyo kelon Ka'ab bin Uzair. Nyo kelon Ka'ab bin Uzair. Nah, tidak sahabat, kena tarik pada kena trom. Baik ke Nabi baik. Nyo trom ka trom lam perang, nyo hanya lem perang ka damai. Nyo ka pegar MOU. Sudah ada Memorandum of Understanding. Sudah ada MOU-nya. Nyo nalai. Nyo buno lonjo idin untuk kau taku ji. Tigalom ji ya lagi suaka politik balon. Ba nyo kaija bersimpuh di depan saya. Hari ini hanya lepoh apa? Pedeng yang tajam ya acah apa sawit dah. Bekle ya kau taku ji. Ya. Gepa maah Rasulullah tamang Islam. Dasar penyair syairnya keluar. Ya, mendasar penyair, syairnya keluar. Nyukun bahasa Arabnya di Yaman ikun madaih. Apa namanya? Madaih. Pujian-pujian. Bahasa ini madah, jamaknya madaih. Dasar dia penyair, pujiannya keluar. Ya, laju memuji Nabi. Di mana itu? Dalam masjid. Ino ke lahir boleh hadrah di masjid. Je kengken kasidah dalam masjid. Laju memuji Nabi, pegah tu Nabi lagi yang badana. Lagi tanya dengan lagu upah kan. Misalnya para musisi misalnya, orang yang senang sama Guns N' Roses, waktu baca intro oleh Slash, yang lagi yang boleh. Ya, kayak mana? Misalnya, Deep Purple misalnya membacakan iba lagu Smoke on the Water, nyanduk lagi orang kalau enduk. Kenapa? Saking terkesimanya. Nah, saking terkesimanya. Begitulah Rasulullah ketika mendengar syair Ka'ab bin Uzair, geleng-geleng kepalanya, geleng-geleng. Lanjut ke Nabi, lanjut. Hana keun, bid'ah, hana keun. Masa aja no, kah bid'ah yang kita hadruat, dah jadi iu deh. Nyopak
Pak ketua DPR kalau nak bau pak panitia. Kan? Tapi nyo kan kan bau belakang kampung. Menyo belakang kampung mameh lo. Nyo sang belakang gede. Boka. Syairnya keluar. Ketika keluar, Nabi memberikan bisyarah, gejuk hadiah. Hadiah burdah. Gejuk hadiah burdah. Apa itu burdah? Karena orang Arab kan macam-macam tujuh kena pakai lagi mantel kaya. Baju lagi mantel yang 60 bong mulai no. Ya, diberikanlah burdah kain lurik-lurik. Gejuk hadiah kepada Ka'ab bin Uzair. Sehingga semua penyair-penyair yang penyair itu menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad, tentang madaih, pujian-pujian ke Nabi, disebutkan itu qasidah burdah. Termasuk Imam Al-Busiri dalam kitab Dalail Khairah. Patah. Imam Al-Busiri dilanda stroke, lumpuh. Hanya benda. Dalam mimpinya beliau berjumpa Rasul, ya Rasulullah, saya akan membuat sebuah puisi untuk anda, saya akan membuat syair kepada anda. Dalam mimpi berikutnya jumpa lagi dengan Rasulullah, ditanya sudah siap belum? Siap, siap, belum pola dengan Nabi. Maka beliau pun diberikan burdah dalam mimpinya, sehingga beliau menyebutkan nama syairnya qasidah burdah. Alhamdulillahi munshil khalqa min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidis salami mazat tadam anjara. Yuk sambung kenapa tu? Maka mudah-mudahan di IKNR ini ada Dalail Khairat, insyaallah ada pembacaan qasidah burdah, itu dasarnya. Maka madaih, memuji-muji Nabi sudah ada ketika Nabi masih hidup. Satu. Yang kedua, ada Utsman, bukan Utsman bin Affan, kedua bin ini. Kedua bin. Hai, harus tahu bin. Kalau Arab kita ada bin-binnya. Bukan sahabat, Utsman kedua Utsmannya seorang penyair. Utsmannya pernah memuji-muji Nabi. Bahasanya singkat tapi maknanya padat, lugas dan tertuju. Ya, pernah memuji-muji Nabi, bahkan dalam masjid. Tinggal meninggal Nabi, beliau membaca-baca syair itu. Tok Zainal Umar, nyo dak barang-barang dak ada kau. Enggak mau barang dak ada kau. Jak nuga peh mujuk agam. Nyo hanai bin ijo patahmu buat. Ya. Nyo Zainal Umar boleh keneng sambung. Boleh keneng nyo ngayom sambung. Maka urung sambung boleh keneng nyan juah kata. Anak kem Zainal Umar. Ino megarih ino. Megarih ino. Megarih lauk. Bahkan megarih lauk puncit mecang ke. Beliau menangis setiap malam. Ada goresan air mata di sini. Sayyidina Umar bin Khattab. Wafat Nabi, penyair tadi siapa namanya? Utsman kedua bin lo, masih membaca syair dalam masjid muji-muji Nabi. Duk Sayyidina Umar. Baikno, deh sana. Baikno. Ibu sawit deh, baikno. Yang ke Sayyidina Umar. Mak berhe baca nama penyair ni. Ai tujit lawan lah. Wahai Umar, hana punya tham saya pernah membaca syair ini, saya pernah memuji-muji ini di depan manusia yang manusia itu lebih mulia daripadamu. Siapa? Nabi Muhammad. Tapi dia enggak pernah melarang saya. Masa anda larang saya? Kan Utsmannya. Saya nomah pedih, payah hak pedih ha. Payah hak pedih. Nyambek-bek cik kakang li kata, panjang dia mencai ke Nabi. Ya, ke Sayyidina Umar. Uparina Abu Hurairah na. Dia Abu Hurairah sebagai penguat. Maka dia tanya, lagi kuis dia na. Kuis wants to be a millionaire. Siapa yang mau 1 miliar na? Watekah mampu kau bagaimana? Boyfriend kena. Kena ball on the friend. Hubungi kawan. Ya, Pak Kuis wants to be a millionaire.
yang menibah oleh Tontowi Yahya bagi yang nak nonton ngah na TV nya pada ilmu nya khusus bagi yang nak nonton TV kan karena alibi ge hantep hujjah ge hantep hai Abu Hurairah nak ingat zaman masa Rasulullah lon pernah lon puja Nabi ke Nabi hana getam kenyomanan Abu Hurairah pun ya gelak kena ke rumah pi nyanyo mah nyanyo lon nang kelan ya berarti pun kena pegah memuji Nabi sudah ada masa Nabi satu dipelopori oleh Ka'ab bin Uzair yang kedua oleh Utsman sahabatnya sendiri sama dengan pada hari ini baca Al-Barzanji baca syair-syair maulid itu merupakan dalam bentuk sunnah taqririyah yang itu tidak pernah Nabi mempraktekkannya tapi ada orang lain puput ikut Nabi hanya kepegahkan mengiyakan berarti as-sukutu ya dulu ala cocok Nabi idunya cocok nyan benar boka by the way apa pedunga bebra je minum poh 12 lewat 18 ketan pun pegah pun pegah kau kan baca tu ya kan pegah tentang inti ya inti adalah pada hari ini kita bukan dituntut untuk mencontoh fisik Nabi karena yang dituntut pada kita pada hari ini untuk mencontoh adalah sifat-sifat yang ada pada Nabi karena menyata contoh fisik Nabi Nabi contoh dan mungkin tak contoh karena Nabi paling sempurna paling perfeksionis paling perfect semuanya paling pada Nabi paling laga ada pada Nabi paling tampan ada pada Nabi paling dermawan ada pada Nabi kalau kita bicarakan guru Nabi itu gurunya para guru kalau kita bacakan Nabi itu prof Nabi itu profnya para prof seorang pendidik sejati maka handa deme semua aspek ada pada orang dapatlah panglima perang koknya nalar dulu hebat wapluh tu juga dia perang langsung lepluh mangpluh namga dikirim pasukan buat pemimpin perang kemudian suami sejati suami yang paling baik terhadap istrinya ada pada diri beliau salatnya imam jadi imam salat sama dengan berjamaah bukan salat munfarid dia dah sembiang tidur kata hantu sampai untuk je ni sah hendak pun panjang Fatihah Malik Yaumiddin rukuk juga kan kagak dia pegang rukuk ya dia sembiang tidur tapi yang sembiang jamaah kena rukuk Malik Yaumiddin imam ulang rukuk aku biar pedun payah kentuk bak walad dalin amin maka problem jamaah kan maka Rasul itu gurunya pada guru diplomat yang ulung semua ada pada beliau maka apakah tokoh-tokoh dunia manapun tidak ada seorang tokoh yang mampu untuk meniru ketokohan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pegah ke hebat dalam perang mungkin kita kenal siapa itu Napoleon Bonaparte yang mendapatkan julukan The Lion of Europe singa daratan Eropa yang cuma hebat di Perancis cuma hebat di Britania Raya tapi tidak kepada Nagan Raya hanya tu Napoleon yang upang Nagan hanya buka gedang kuben dan inan ipapur Napoleon Bonaparte cuma hebat daerah Perancis cuma hebat daerah Inggris daerah Portugal The Lion of Europe hebat di sana tapi tidak hebat di sini tapi ini hebat di mana-mana pada hari ini jarang-jarang loh ada manusia yang bisa menggetarkan hati seluruh manusia di jagat raya ini nyawa kedanya juga kecil paling getar tau kadus paling getar hati ya kedua pemuda sementara mak duhai kampung ikan ke kecil lagi je kecil kan dah jaduk dam dia boleh juga buidak landu kecilnya ya kai diumpat oleh orang duha hendak duk banduan dari kecil lagi je upati ya jalannya hantar di atas pandai dan tanda lehom dah boleh ke ya maka tidak ada seorang pemimpin dunia yang enggak pernah dihujat yang bisa menggerakkan hati hebat-hebat nanya dan menggetarkan hati kadang-kadang heboh orang kadang bisa tergerak hati tertuh orang kadang sabuh negara kadang beberapa negara tapi Nabi Muhammad untuk siapakah beliau itu for all untuk semuanya untuk burung yang terbang di udara untuk ikan yang berenang di laut tertatanya ekosistem untuk matahari juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa sosok ini
apapun itu, fisiknya luar biasa. Maka contoh bak gedanyo untuk tak contoh tipu Nabi giu, tapi mungkin sepersis Nabi. Mungkin mampu cik lagi bangun pun dulu benar mutemu bah dream tu kurang bah mutemu sama pantah apa mungkin tak ikuti Nabi secara perfect secara seluruhnya, ikuti sebagiannya. Antara lain yang paling berat tak contoh apa? Bukan Nabi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik untuk istrinya, untuk anaknya di rumah, dan saya orang yang paling baik terhadap istri saya. Karena memang di rumah itu nggak besar, walaupun rumah raya, tapi yang sering main di mana? Kan 3, kasur, dapur, sumur. Itu permainannya. Kalau permainan kasur di ruang 4x4, ataupun di 3x4, ataupun di 5x5, dapur, sumur, cuma itu permainannya. Rumah raya aja, gedongan, wah rumahnya, pencakar langit. Tapi permainan di mana? Kasur, dapur, sumur, cuma itu ruang. Ngempat ikan pengelon, buka rumah biar raya, duduk di dapur. Uang tamu, mabe, hei demam, imlabuh sama cik. Kan dia buka dapur pedang, buka rumah raya tak. Ya, bukan Nabi. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Maka Pak Ronyo nyemah Pak Ketua Dewan, Pak Sekda contoh benda. Contoh. Baik dewan contoh. Yang ke kamu daya, song dewan contoh kami empok. Baik dewan contoh. Misalnya loan Ronyo presiden misalnya. Ya. Dia terserah nyok kampanye, mau Amin, mau Ganjar, mau Prabowo terserah. Dia baik dakwah politik. Pak Badar, baik dakwah politik. Politik boleh berbeza. Mau PAN boleh, mau Gelora boleh, mau PKS boleh, mau PDIP boleh, mau PAS juga boleh. Enggak apa-apa, PAS ajalah. Enggak apa-apa. Jangan hujud. Nah, politik boleh berbeda, tapi ingat saudaraku, ngopi tetap satu meja. Ya, Kak, buah kena. Bukan Nabi tiga kata orang yang paling kat bagi keluarga, lon paling kat bagi keluarga lu. Orangnya lon presiden, hohong ngelonjak digelar karpet merah, hohong ngelonjak dikalungin bunga, nyoi nagan, menyoi melapi, nyobu lah mangkuk, merakit hohong ngelonjak. Pak Menteri Kanduri penyobu merakit, tu rumah lagi mau pergi rumah. Itu kiri amat itu. Dia dimuliakan di luar sana, dia dielu-elukan di luar sana, tapi di mata istrinya kiri amat, di mata anaknya kiri amat. Pada hari ini dia pegah hajak lakau umah cubang kerja, wadai pegah lakau di bangga untuk hati istri, wadai pegah ayah di bangga bagi anaknya. Itu suami terbaik, the best of suami. Maka apa arti dielu-elukan, icum balik-balik jangan bu merakit di ibu payung, tu rumah, ibek di rumah, nuhat dua rumah. Itu bukan suami yang baik. Maka refleksi Maulid pada hari ini untuk khusus bagi laki-laki, for men, khusus bagi laki-laki negara raya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi suami yang baik layaknya Rasulullah. Sangat romantis rumah tangga Nabi. Nyon pada contoh sebab. Bak Thiro napiatan di luar, napiatan ke karnaval jumlah. Jadi Aisyah ke mendau ubik karena masih manja-manja. Kena kelan piatan. Nak kelan piatan di luar. Nabi dah bertingkap lagi. Yang contoh dah bertingkap. Di Nabi dah bertingkap. Gejak Aisyah. Gepuduk bahu keng Aisyah bahu Nabi lagi. Ya. Ngempah budak Aisyah dekat bahu tu. Ya, Aisyah puduk ke Aisyah bahu Nabi. Kalian biasa luar. Gede yang Rasulullah kali yang bab tingkap. Gede yang Rasulullah. Aisyah sudah kasih biasa belum ya Rasulullah. Kan kami jom-jom ya. Sudah belum. Padahal kan kalau biasa belum habis betapa indahnya menjatuhkan dagu di bahu Rasul. Luar biasa. Itanya na rumah bawa hantam dah motor na Honda na hana ba rumah so jiba ngen ba tapi rumah king rumah nhớ cầm này rồi bộ nhớ cầm rồi bộ đại piu piu hay na piu
You piuh dah Nabi. Nabi paling baik bagi istrinya. Kalau kita lihat romantisnya rumah tangga Nabi sama Aisyah, nya note mano dalam kulah banua, betul iman Nabi sen Aisyah, Aisyah sen Nabi. Nah tombak abahnya. Nyan nyoy nagan pegang hantom, Habibullah hana tagai. Ya. Maka pada hari ini cobalah kita berbaik sedikit dengan ibu rumah tangga kita di rumah. Ada raya tat engket ye dabuo. Ada aluh tat bilih wujud dabuo. Siapa yang akan mengurusnya? Itu adalah istri kita di rumah. Maka mana suami yang baik? Suami yang baik kalau di luar dia pahlawan, dia panglima perang. Ipegah hana hantu, hana pu, bah cubang jai itu. Nyo tengku ba sidom, bah cubang kah Nyo tengku bak pinang bulut, bahlon Tapi ketika dia pulang ke rumah, laksana bayi di bangkuan sang ibu sama istri. Di luar gagahnya bukan kepayang, tapi dia duduk rumah, tang cik mei hat au jip. Ya lagi ni ke rumah. Nyo kampung sama istri kan ni. Ya tahu. Juga jadi istri yang baik, kan cik bangka lako limit muntah po rumah. Boh lip macam kan. Nena menan. Surga istri itu di bawah telapak kaki suami. Maka carilah suami-suami yang kaya dapat. Surga. Nah, surga yuk dapat. Maknanya bukan itu. Itu bukan makna denotasi. Tapi yang kita butuhkan itulah makna konotasi, kiasan daripada lafaz itu. Maknanya keridaan seorang suami istri itulah yang akan membawakan dirinya ke surga. Pada hari ini ibu-ibu le mudah-mudahan hana tidak terjangkit ke ibu serikali negara ya. Le ini nang tajak tamat SD, SMP, SMA, kuliah. Anda mau jadi apa? Saya mau jadi astronot, mau jadi doktor, mau jadi bidan. Naik kampung lui kan bidan nyai juga. Bidan kampungan. Hai bidan kampung, hai bidan kampungan. Kampung bahasa Indonesia. Bidan kampungan kan bidan mengkampung. Bidan kampung, baik ke bidan kampungan. Nyai kampung lo ni. Melepat ho begini tu. Pu kena bukan? Apa cita-citamu? Lon hawa menuju ke doktor. Pu cita-cita lon menuju ke pilot, lon menuju ke doktor spesialis, lon hawa menuju ke guru. Jarang-jarang kita temukan. Nduk, negeri awak Jawa, cita-citamu apa nduk? Apa cita-citamu kamu nak? Jarang ada yang jawab untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itulah cita-cita paling murni. Apa cita-cita lah kau? Mau jadi birokrat, silahkan. Mau jadi teknokrat, silahkan. Jangan lupa selipkan satu cita-cita untuk menjadi suami yang baik bagi istri saya, untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak saya. Seorang perempuan jadi dokter di rumah sakit, jadi penjahit, bukan jadi penjahat. Silahkan ekspresikan semua kreasimu, tapi jangan lupa selipkan sedikit bayangan cita-citamu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, untuk menjadi ibu-ibu, menjadi rob betul baik sebagaimana para ummahah mukminin kita. Aisyah berhasil menjadi istri yang baik bagi Rasulullah. Siti Khadijah bisa berhasil menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya. Dan mereka itu pantaslah kita nobatkan sebagai Miss Universe Forever, ratu sejagat selamanya. Di luhur kawai padahal ya, karena kakak luhur poh pipa kapoh dengan sa pun pi kaya musuh sundari sekoco ke keroncongan kai musuh sundari sekoco hanapah di debah luhur pi kakap tu dan kuah belengeng pi kam giwang no komentar yang dapat kamu sampaikan. Mudah-mudahan temu ramah kita pada hari ini untuk lebih meningkatkan ukhuwah antara wabil khusus Nagan Raya dan wabil umum untuk Aceh seluruhnya. Sesuai dengan ikon Nagan Raya, tamu joh-joh lah kantau, tamu saho-saho tapi keloro. Rampak langit karena bintang, rampak belang penuh penulah. Rampak bak karena cabeng, rampak urang ramai cedera. Kemudian punya 1,000 kawan itu masih kurang bro, tapi satu musuh lebih malah. Gedanya memang hana sabah lung lahi. Gedanya kan tabah kampung, tapi kita memiliki visi yang satu.
Akidah yang satu, menuhankan Allah sebagai Rabb kita, mengidolakan, mengagumi Muhammad sebagai Nabi kita. Dan kita semua ini akhfillah, ada lafaz yang dibuangkan. Makna akhfillah, fi dinillah, saudara dalam agama Allah. Mudah-mudahan IKNR ke depan lebih baik, lebih bergaung, lebih bergema, katanya lebih bergiwang. Amin ya rabbal alamin. Nama Arab kenang nak usul tu lanjut. Maka untuk keberkahan dan berdoa bacut pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Maulid IKNR ke depan lebih meriah, lebih wah, dan lebih rasa cinta kita kepada Rasulullah itu lebih membahana di hati ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anzilir rahmata wassalamata wal barakata wal ma'murata ala makan IKNR khassah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata wal ma'murata wassihhata wal afiyata wat tuqa wal ridha والصبر والأمن والإيمان والإخلاص وحجا مبرورا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه untuk warga IKNR khassah walil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nyogu mentang yang dapat kamu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengakui tiada manusia yang paling hebat, tiada manusia yang paling spektakuler, yang paling wow melebihi daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak aku menuju puluman, korang tak ingat toh tu yang penting doa. Ada doa lejek kau ingat, yang lebih tak ingat, cinta ingat doa. Aqulu qawli hadha wa faqanallahu wa iyyakum ila tariqihil qawim. Wallahu al-muwaffiq aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.